kuning. Ini nanti yang dihukumi haid adalah darah kuat dan darah lemah. Kalau kejadiannya seperti ini, keluarnya beruntun dan masih dalam jangka 15 hari, masih 15 hari ya, di mana darah kuat dan darah lemahnya, yaitu darah kuat tadi kan tanggal 1 sampai tanggal 6 hari itu. Kemudian tanggal 7 sampai 12 ini darah merah, 12 sampai 15 itu darah abu-abu. Berarti kan ini darah kuat dan darah lemah masih jangkupan 15 hari ya, 15 hari. Jadi ini masih memenuhi syarat agar darah kuat dan darah lemah bisa dihukumi haid. Jadi ini nanti haidnya adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 15, meskipun dalam cangkupan 15 hari ini darah yang dikeluarkan berbeda-beda warnanya. Jadi yang dihukumi haid itu nanti darah kuat dan darah lemah. Jadi yang tidak dihukumi haid hanya darah paling lemah gitu. Catatan yang penting di sini adalah ketika darah kuat dan darah lemah itu tidak melebihi masa 15 hari. Itu contoh yang mana nanti yang dikeluarkan adalah ada beberapa macam warna darah. Setelah itu, gimana jika ini nanti tidak terpenuhi salah satunya? Langsung kita masuk ke contoh. Misal, ada seorang wanita, dia telah mengeluarkan darah dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 10 misal. Tanggal 5 sampai tanggal 10 itu darah berwarna hitam. Setelah itu tanggal 10 sampai tanggal 16 dia berwarna, tanggal 10 sampai tanggal 15 dia berwarna merah. Kemudian tanggal 16 sampai 20 dia berwarna kuning. Ini ada 3 warna darah ya. Berarti bagaimana hukum darah yang keluar ini nanti? Maka ini nanti darahnya yang dihukumi masa haid yaitu adalah darah kuat. Tadi saya bilang gimana tadi? Tanggal 5 sampai tanggal 10 darah hitam. Tanggal 6 sampai tanggal 11 sampai tanggal berapa ya? Tanggal 11 sampai tanggal 15 ini keluar darah kuning, darah merah dulu, darah merah. Kemudian setelah itu tanggal 16 sampai tanggal 20 ini keluar darah kuning. Setelah itu tanggal 21 sampai tanggal 27 keluar darah keruh gitu. Ini nanti yang dihukumi haid yaitu mulai tanggal 5 sampai tanggal 20, di mana keluarnya darah itu warna hitam, merah sama kuning ya. Karena ini masih dalam jangkupan 15 hari. Kemudian yang mulai tanggal 21 sampai 27 tadi kan keluarnya darah keruh. Ini nanti disebutnya darah istihadah gitu. Karena ini masih dalam jangkauan 15 hari. Jadi yang tidak dianggap darah haid itu nanti darah yang terlemah. Selama jumlah dari darah kuat sama darah lemah itu tidak melebihi batas 15 hari. Ini contoh yang memenuhi syarat, masih contoh yang memenuhi syarat. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, ini contoh yang selanjutnya contoh yang tidak memenuhi kriteria 3 tadi, salah satu ya. Salah satu saja tidak terpenuhi, nanti maka gugur hukum haidnya itu darah lemah dan darah kuat. Sebelum saya lanjutkan ke contoh yang tidak memenuhi kriteria, buat yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailia dari Nganjuk. Saya ingin izin bertanya. Bagaimana hukum fikih mengatur kewajiban seorang perempuan yang mengalami mustahadah dalam hal wudhu dan sholat, terutama jika pendarahan terus terjadi selama waktu sholat? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, tadi pertanyaan kakaknya itu bagaimana cara mengatur waktu sholatnya buat dia yang mengalami istihadah dari hal wudhu dan sholat. dari Hal wudhu dan sholat. dari hal wudhu dan sholatnya. Bagaimana cara mengatur waktu sholatnya atau tata cara melakukan bersuci dan sholatnya untuk orang istihadah. Oke. Gitu, jadi seperti ini. Kalau untuk orang istihadah, untuk sholatnya itu hal-hal yang kemarin sudah saya bahas, ini nanti juga saya ulang. Memang kadang seperti ini. Kita tuh butuh mengulang-ulang kembali agar kita tuh paham atau mengerti. Terkadang kalau kita terpacu pada suatu materi atau paparan saja, paparan sebuah pengetahuan gitu, ketika kita dihadapkan kenyataan biasanya masih bingung kembali. Sama, saya juga mengalami hal seperti itu, sering seperti itu. Gini, hal-hal yang harus dilakukan ketika nanti seorang mustahadah atau orang yang mengalami istihadah itu akan melakukan sholat. Jadi hal-hal yang harus dilakukan mustahadah apabila akan sholat. Yang pertama ya, saya ulang ini. Yang pertama yaitu membersihkan kemaluannya atau membersihkan tempat keluarnya darah. Otomatis kan nanti, terutama nanti tempat keluarnya darah. Biasanya kan kalau kita mengalami haid atau mengalami istihadah, itu serasa kayak kita tuh beristinja nggak bersih-bersih, tetap ada kayak kerasa lengket, ada darah yang keluar. Biasanya seperti itu kan. Sama saya sendiri juga merasa seperti itu dan banyak orang pasti mengalami seperti itu, kayak merasa kita tuh tetap merasa seperti itu. Jadi di sini diharuskan melakukan sedemikian, yaitu membersihkan tempat keluarnya darah atau kemaluan di mana tempat keluarnya darah itu dibersihkan. Hal yang pertama dilakukan sebelum berwudu yaitu beristinja istilahnya gitu. Kemudian setelah dibersihkan, cara yang kedua yaitu maksudnya cara yang selanjutnya setelah membersihkan tempat keluarnya darah yaitu menyumbatnya bagian tempat keluarnya darah. Kan beda ya, jalan tempat kita membuang air kencing sama keluarnya darah itu beda loh. Nanti kalau ketika kalian mengalami istihadah kalian akan mengetahui di mana posisi tempat keluarnya darah itu di mana, itu akan bisa membedakan. Tempat keluarnya darah dengan tempat keluarnya air seni itu beda. Jadi kalau untuk sholatnya nanti itu di sini diharuskan yaitu meminimalisir keluarnya darah ketika akan sholat agar nanti sholatnya itu sah, dianggap sah dan tidak dianggap membawa najis. Jadi gimana? Itu tempat keluarnya darah disumbat yang menggunakan kapas kecil saja, jangan terlalu besar gitu loh. Jadi nanti menyumbat tempat keluarnya darah dengan menggunakan kapas, yaitu caranya dengan kalian berjongkok, tidak bisa dengan berdiri ya. Cara menyumbat ini nanti, kemudian setelah itu menggunakan kapas atau pembalut. Setelah itu bisa juga dengan menggunakan itu celana ketat gitu. Kalau kalian masih ingin meminimalisirnya dengan kuat. Terus kemudian ini nanti kalau sudah seperti ini, hendaknya menyegerakan berwudu. Setelah itu, kalau kalian sudah bersih semuanya ya, bersih menggunakan penyumbatan ini tadi, menggunakan kain atau pembalut, kemudian sudah siap untuk berwudu, segera berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Dan wudunya untuk orang istihadah itu nanti wudunya beda ya. Niatnya itu kalau biasanya kita untuk orang suci itu rafil hadasil aswari, di sini niatnya nanti listibahati sholah ya kak. Nanti kakaknya niatnya listibahati sholah. Kalau masih kesulitan misal sewaktu-waktu lupa dengan niat Arabnya gimana, bisa pakai niat Jawa. Itu niatnya dengan niat diperbolehkannya melakukan sholat. Jadi niat saya niat berwudu karena diperbolehkannya melakukan sholat itu. Setelah itu nanti baru kakaknya melakukan sholat. Jadi usahakan darah ini tidak merembes keluar dari penyumbat tempat kakak menyumbat keluarnya darah ya, tidak merembes ke pembalut gitu. Tapi gini, ada catatan, semisal memang keluarnya darah istihadah kakak itu deras gitu, deras banget. Semisal sudah mengusahakan untuk menyumbatnya dengan memakai pembalut
dengan sudah memakai celana ketat, tapi ini darah tetap merembes.